Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Walaupun cuaca sedang panas sekali dan kita sedang berpuasa, tetapi semangat belajar itu harus. Setuju? Setuju. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Hafiz, Hadir. Azizah Nur Hasanah. Hadir. Oke, yang terakhir Zainal Arifin. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya, berarti hari ini. Ya, pada minggu kemarin kita sudah belajar apa? Betul sekali, pada minggu kemarin kita sudah belajar pola bilangan. Nah, pola bilangan ini akan ada kaitannya dengan materi pada pertemuan kali ini. Materi pada pertemuan kali ini adalah barisan dan deret. Apa itu barisan? Silakan dicatat terlebih dahulu ya. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Contohnya di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini dinamakan U1 atau A. Yang ini adalah U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. U itu apa? U adalah suku. 1 ini berarti suku pertama, 2 adalah suku kedua, 3 adalah suku ketiga, 4 adalah suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke N. Kemudian deret itu apa? Silakan dicatat lagi ya. Deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Di sini kan ada barisan, maka deret adalah penjumlahannya. Penjumlahan dari barisan ini ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Nah, barisan dan deret ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmatika. Dan yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Kita akan membahas yang pertama dulu ya, barisan dan deret aritmatika. Coba dicatat lagi ya. Dikatakan barisan aritmatika jika suatu barisan itu memiliki beda yang sama, ditambah atau dikurangi. Misalnya begini kan, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Nah, dari 2 ke 4 berarti ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2 dan seterusnya ditambah 2. Ya, ini yang dinamakan beda. Untuk mencari rumus beda itu U2 dikurang U1. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2 ya. Tidak mesti penjumlahan. Misalkan di sini 8, 6, 4, 2 dan seterusnya. Maka 8 ke 6 dikurang 2.
6 ke 4 dikurang 2. 4 ke 2 dikurang 2 dan seterusnya ya. Jadi bedanya itu min 2. Ya, sekarang kita masuk ke mencari suku ke n dari suatu barisan. Ya. Misalkan di sini nih. Misalkan ya, Susi nih ya. Susi menabung di koperasi. Pada minggu pertama, Susi menabung 2.000. Kemudian pada minggu kedua, Susi menabung 4.000. Pada minggu ketiga, Susi menabung 6.000. Dan seterusnya, setiap minggu itu Susi menabung lebih besar 2.000 dari minggu sebelumnya. Nah, Ibu mau tanya, berapakah uang yang ditabung oleh Susi pada minggu ke-6? 5 menit untuk mengerjakan. Yang bisa menjawab boleh acungkan tangan. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Cika. Betul sekali ya, 12.000. Jadi pada minggu ke-6 Susi menabung 12.000. Bagaimana perhitungannya, Cika? Ya, betul sekali ya jawaban Cika. Pada minggu ke-6 ini Susi menabung 12.000. Tadi Ibu sudah melihat perhitungan Cika itu seperti ini. Jadi tadi Cika menuliskan pada suku pertama atau 1 atau minggu ke-1 Susi menabung 2.000. Dan pada minggu kedua Susi menabung 4.000. Jadi ditambah 2.000 setiap minggunya ya. Pada minggu ketiga Susi menabung 6.000. Minggu keempat Susi menabung 8.000. Minggu kelima 10.000. Dan minggu ke-6 12.000. Nah, mudah sekali kan? Tetapi bagaimana jika yang ditanyakannya itu berapakah uang yang ditabung oleh Susi pada minggu ke-19? Coba bagaimana? Nah, ketika yang ditanyakan adalah berapa uang yang ditabung oleh Susi pada minggu ke-19? Menggunakan rumus seperti ini, perhitungannya akan sangat lama ya. Maka perhatikan ini. Kita akan mencoba mencari rumus umumnya ya. U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, yang 2000 ini adalah suku pertama ya, 2000. Kemudian yang 2000 di sebelah sini ini adalah beda. Jadi bedanya berapa? 2000 setiap minggunya ya. Kemudian yang di sini adalah, kita tulis dulu, U1 ditambah beda dikali, perhatikan, yang ini 3, yang ini 2, yang ini 4, yang ini 3. Jadi 2 dan 3 ini berarti N dikurangi 1. Ini adalah rumusnya. Ini hasilnya sama kan? 2000 ditambah 2000, 4000. U2 kita lihat 4000. Pada suku ketiga 2000 ditambah 2000 dikali 2. Nah, bedanya ini dikali 2. Kita kan lihat
dari minggu ke-1 sampai ke-3, maka 2000 beda 2000-nya ini dikali 2. Dan pada U4, maka 2000-nya ini dikali 3, ya. Rumus umumnya seperti ini. Ketika kita mencari suku ke-19 menggunakan rumus ini, maka U1 berapa? 2000. B-nya berapa? 2000. Dikali N-nya berapa? 19 dikurangi 1. 19 dikurangi 1, ya. Jadi kita akan mendapatkan 2000 ditambah 2000 dikali 18 berapa? Nah, betul, 36.000. Maka hasilnya berapa? 38.000. Akan sangat mudah dan akan lebih singkat menggunakan rumus umum ini, ya. Sudah paham? Oh ya, maaf tadi ini dikasih dalam kurung, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari suku ke-40. Mencari suku ke-40 menggunakan rumus UN. U1-nya tadi 2000 ditambah B-nya tadi 2000. N dikurangi 1 berapa? Ya, 40 dikurangi 1. Dikali 39 sama dengan 2000 ditambah 2000 dikali 39 berapa? 78.000. Maka hasilnya 80.000. Jadi Susi menabung pada minggu ke-40 itu 80.000, ya. Ya. Akan lebih singkat kan menggunakan rumus ini? Oke, jika sudah paham, selanjutnya kita akan masuk ke deret aritmatika. Coba sekarang dicatat dulu, ya. Deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Jadi kalau tadi pada barisan aritmatika itu kita mencari suku ke N, maka pada deret aritmatika ini kita mencari jumlah N suku pertama. Barisan aritmatika kita menanyakan berapakah uang yang ditabung oleh Susi pada minggu ke-6. Maka pada deret aritmatika ini kita mencari berapakah jumlah uang yang ditabung oleh Susi dari minggu pertama sampai minggu ke-6 atau S6, ya. Ditulis dengan S6. Jumlah 6 suku pertama dari Susi menabung tadi, ya. S6 ini kita tambahkan dari U1, U2, U3, U4, U5 ditambah U6. U1 tadi berapa? 2000. U2 4000. U3 6000. U4 8000. U5 10.000 dan U6 12.000. Nah, langsung kita hitung saja, ya. 2000 ditambah 4000 ditambah 6000 ditambah 8000 ditambah 10.000 ditambah 12.000 sama dengan 42.000. Nah, ini kan gampang, tetapi sama seperti tadi barisan aritmatika, ya. Ada rumus umum untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pengerjaan. Karena kalau menggunakan seperti ini, bagaimana jika yang ditanyakannya itu ribuan, jumlah suku 1 sampai suku 1000 misalnya gitu, ya.
Kan kalau menghitung dengan manual seperti ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi kita akan mencari rumus umumnya dengan cara seperti ini. Nah, sekarang Ibu akan membalikkan bilangan ini dari sini terlebih dahulu sampai ke sini. Begini. S6 sama dengan 12.000. Jadi kita tulis dari sebelah sini terlebih dahulu ya. 10.000. Ditambah 8.000. Ditambah 6.000. Ditambah 4.000. Ditambah 2.000. Kemudian kita tambahkan. S6 ditambah S6 sama dengan 2S6. 12.000 ditambah 2.000 sama dengan 14.000. 10.000 ditambah 4.000, 14.000. 8.000 ditambah 6.000, 14.000. 8.000 tambah 6.000, 14.000. 10.000 ditambah 4.000, 14.000. 12.000 ditambah 2.000, 14.000. Nah, 14.000 kan semuanya. Jadi 2S6 itu sama dengan 14.000 dikali berapa nih? 14.000 nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6. Nah, jadi S6 ini sama dengan 14.000 dikali 6 per 2. 2 nya ini kita turunkan ya. Jadi hasilnya 84.000 dibagi 2 sama dengan 42.000. Ini sama saja ya. Nah, dari perhitungan seperti ini, kita akan mencari rumus umum dari deret aritmatika. Ini bornya kurang besar ya. Ini kita hapus dulu ya, yang sebelah sininya. Perhatikan ya, sama seperti mencari S6 ini. Kita akan mencari rumus umum dari Sn. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN. Maka Sn yang kedua ini kita balikan dari UN sampai U1. Maka UN ditambah UN min 1 ditambah U2 ditambah U1. Jadi kalau yang atas dari U1 sampai UN, kalau yang bawah dari UN sampai U1. Sama seperti kita mencari S6 ini tadi ya. Nah, kita tambahkan. Sn ditambah Sn sama dengan 2Sn. U1 ditambah UN. Kita lihat, ini 14.000. Ini U1 ditambah UN, ya kan? Berarti U1 ditambah UN. Kemudian dikalikan. Ini dikali 6, berarti ini dikali N. Ya. Ini sudah dicatat ya. Ibu hapus terlebih dahulu. Sn sama dengan U1 ditambah rumus UN kan tadi sudah ada ya. Maka kita pecahkan saja rumus UN ini. Rumus UN adalah U1 ditambah B dikali N min 1 ya. Kita tuliskan U1 ditambah B dikali N min 1 ya. Kemudian dikali N. 2Sn
sama dengan U1 ditambah U1 sama dengan 2U1 ditambah P dikali N min 1 kali N. Nah, untuk mencari Sn-nya, 2 ini jadi pindah ke bawah, jadi 1/2. N-nya kita pindahkan ke depan. Dikali 2U1 ditambah B dikali N min 1. Nah, kita sudah mendapatkan ini rumus umum dari deret aritmatika, atau Sn sama dengan 1/2N dikali 2A, karena U1 ini sama dengan A, ditambah B dikali N min 1. Nah, tadi kan kita sudah menemukan rumus umum dari Sn ya. Sn sama dengan 1/2N dikali 2U1 ditambah B dikali N min 1. Sekarang kita akan mencoba mencari berapakah jumlah uang yang ditabung oleh Susi dari minggu pertama sampai minggu ke 22 misalnya ya. S22 sama dengan 1/2 kali 22 dikali 2. U1 tadi berapa? 2000. 2000 ditambah B nya berapa? 2000 dikali N nya 22 dikurangi 1. 22 dikurangi 1 ya. S22 sama dengan 22 dibagi 2 berapa? 11 dikali 4000 ditambah 2000 dikali 21 sama dengan 42.000. Nah, S22 sama dengan 11 dikali 42.000 ditambah 4.000 sama dengan 46.000. 46.000 dikali 11 sama dengan, ya betul sekali, 506.000. Nah, kita dapatkan hasilnya. Jadi Susi menabung dari minggu ke 1 sampai minggu ke 22 itu Susi mendapatkan 506.000. Oke, dicatat terlebih dahulu. Ya, sekarang kita masuk ke barisan dan deret geometri. Coba dicatat. Dikatakan barisan geometri jika suatu barisan tersebut memiliki beda yang dinamakan rasio atau perbandingan yang tetap atau sama ya. Jadi bedanya kalau barisan aritmatika itu tadi memiliki beda yang sama, tetapi kan ditambahkan atau dikurangi gitu ya. Misalkan ditambah 2 gitu, atau dikurang 2 gitu. Nah, kalau barisan geometri ini rasionya itu yang sama. Nah, barisan geometri ini bisa kita dapatkan dari kegiatan melipat kertas ya, melipat atau merobek kertas. Nih, Bu kasih contoh. Nah, misalkan Ibu di sini punya kertas. Katakan saja misalkan kertas ini adalah kertas putus cinta. Dan kita akan merobeknya menjadi kepingan-kepingan yang sangat kecil ya. Kertas ini awalnya adalah 1. Kita tulis 1 ya. Kemudian kertas ini akan Ibu robek. Jadi berapa? Jadi 2. Kita tulis 2. Kemudian Ibu tumpuk. Kertas ini Ibu lipat lagi. Ya.
Ibu sobek lagi menjadi 2. Nah, kertas ini menjadi 4. Kita tulis 4. Kemudian kertas ini Ibu tumpuk lagi nih. Ibu lipat lagi. Kemudian Ibu robek lagi. Nah, jadi berapa nih? Jadi 8 ya. Kertas ini menjadi 8 dan seterusnya akan terus bertambah. Yang ini dikali 2, dikali 2, dikali 2, seterusnya akan dikali 2 ya sampai suku ke N. Jadi seterusnya ya akan terus dikali 2. Sama seperti tadi aritmatika, hanya bedanya aritmatika itu kan tadi disebutnya beda, bedanya itu ditambah atau dikurangi. Kalau geometri ini rasio ya. Rumus untuk mencari rasio adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 itu ya. Ini yang dinamakan R. Ini R pangkat 1. Ini R pangkat 2, ini R pangkat 3 ya. Kemudian jika yang ditanyakannya itu U ke 6, maka kita kalikan saja ya. 8 dikali 2, 16. Berarti ini adalah suku ke-5. Kemudian suku ke-6 nya adalah 16 dikali 2 sama dengan 32 ya. Tetapi kalau kita menggunakan rumus biasa seperti itu, maka perhitungannya akan sangat lama. Jika yang ditanyakan UN-nya itu misalkan U berapa gitu kan, ribuan atau ratusan, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka sekarang kita akan mencari rumus umum dari UN barisan geometri ini ya. Perhatikan. U1, U2, U3, U4 sama dengan U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 1. Kemudian U3 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian U4 1 dikali 2 pangkat 3. Kita lihat ya. U2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 1. U2 nya adalah 2. U3 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan U3 nya adalah 4. 1 dikali 2 pangkat 2 4 ya. Kemudian U4 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari sini kita akan mendapatkan rumus umumnya ya. Rumus umum mencari UN barisan geometri. UN sama dengan 1 di sini ya. 1 di sini adalah U1. Kita lihat U1 nya adalah 1 ya. U1 dikali. Nah, 2 di sini adalah rasio. Tadi rasionya kan dikali 2 dikali 2 ya. Berarti kita tulis R. Kemudian untuk 1 di sini kita perhatikan 1 ini 2. Yang ini 2, yang ini 3. Nah, ini 3, yang ini 4. 1 2 3 4 ini adalah N. Karena sebelah sini dan sebelah sini besar sebelah sini ya, berarti ini 4. Ini 3. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka N dikurangi 1 ya, pangkat N dikurangi 1 sama seperti sini ya. Ini kita mendapatkan rumus umumnya. Misalkan kita di sini akan mencari suku ke-8. U8 menggunakan rumus UN ya. Maka U1 nya berapa? 1 dikali rasionya berapa? 2. N-1 8 dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 7 sama dengan berapa? 1 dikali 128 ya. Hasilnya adalah 128. U ke-8 nya. Oke. Silakan dicatat dulu. Sekarang kita akan masuk ke deret geometri. Jadi deret geometri adalah jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Misalkan tadi ya, terdapat deret geometri 1 ditambah 2
ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Ini U1, U2, U3, 4, U5. Berapakah jumlah dari suku pertama sampai U5 ya, S5. Nah, dari perhitungan ini maka kita dapat menuliskan dengan seperti ini ya. S5 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Lalu kita kalikan bilangan yang ini, kita kalikan dengan R ya, sama dengan R S pangkat 5. 1 dikali R, R nya itu berarti 2 ya, berarti kita kalikan 2. Maka 1 dikali 2, 2 ditambah 2 dikali 2, 4 ditambah 4 dikali 2, 8, 8 dikali 2, 16, 16 dikali 2, 32. Nah, sekarang kita akan mengurangkan yang bawah dengan yang atas ya. Jadi kita kurangi yang bawah dengan yang atas. Kita lihat nih, ini kan ada angka yang sama. Kita coret saja angka-angka yang sama ini. Maka S5 nya kita dapatkan 32 kurang 1 sama dengan 31. Ya, kita dapatkan S5 nya adalah 31 ya. Ini S5 karena ini kan 2 S5 dikurangi S5 ya. Jadi S5 aja ya. Jadi S5 nya 32 dikurangi 1 karena kita lihat yang bawah dikurangi yang atas ya. Dengan perhitungan seperti ini kita akan mendapatkan rumus umum dari deret geometri. Ini dicatat dulu ya. Sama seperti mencari S5, sekarang kita akan mencari Sn. Sn sama dengan U1 ditambah U1 dikali R ditambah U1 dikali R kuadrat ditambah seterusnya sampai U1 dikali R pangkat N-1 atau UN. Ya, ini kan UN ya. Kemudian kita akan mengalikan dengan R. Mengalikan ini dengan rasio ya. Kalikan dengan rasio ya. Maka RSN, karena ini kan SN nya dikali rasio ya. Kemudian U1 dikali R, U1R ditambah U1R dikali R, U1R kuadrat ditambah U1R kuadrat dikali R, U1R pangkat 3 ditambah dan seterusnya ini UN ya, U1R pangkat N-1 dikali R sama dengan U1 dikali R pangkat N ya. Kemudian akan kita kurangi yang atas dengan yang bawah ya. Jadi RSN dikurangi SN sama dengan SN nya sama dengan U1R. Ini kan ada yang sama nih, ini sama, ini sama. Nah, yang ini sebenarnya sama ya. Maka ini kan RSN dikurangi SN. Nah, berarti ini kan ada yang sama, dicoret, lalu sisa U1RN dikurangi U1. U1R pangkat N dikurangi U1 ya. Maka kita akan mendapatkan nih SN nya ini sama dengan SN dikali 1 min R ya. R SN dikurangi SN sama dengan SN dikali 1 min R sama dengan U1R pangkat N ini dikurangi U1 sama dengan R
1 dikurangi R pangkat N dikali U1 ya. U1 Rn dikurangi U1 dikali Rn menjadi seperti ini ya. Kita akan mendapatkan Sn nya nih. Sn sama dengan, bolehlah kita pindahkan ke depan ya, U1 nya. U1 dikali 1 min R pangkat N dibagi ini kan dipindahkan ke bawah nih yang ini ya, 1 min R. Nah, kita dapatkan rumus umumnya nih. Rumus umum dari deret geometri adalah Sn sama dengan U1 dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R ya. Sekarang kita sudah menemukan rumus umum Sn dari deret geometri ya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa S5 dari contoh yang awal itu kita mendapatkan 31 ya S5 nya. Kita akan membuktikan menggunakan rumus Sn ya. S5 sama dengan U1 nya tadi berapa? 1 ya. Dikali 1 dikurangi R nya 2, N nya 5 ya. Dikurangi 1 min R. R nya tadi berapa? 2 ya, langsung kita tulis saja di sini. 2. 1 dikali 1 dikurangi 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. 32 dikurangi 1 dikurangi 2 min 1 ya. 1 dikali 1 dikurangi 32 berapa? Min 31 ya. Dibagi min 1. Min 31 dibagi min 1 sama dengan 31. Jadi sama saja ya, S5 nya kita dapatkan 31 ya. Berarti rumus ini dapat membuktikannya. Rumus ini juga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu. Sekarang Ibu bagi kelompok ya. Ini kan ada 4 baris. Baris yang pertama adalah kelompok barisan aritmatika. Kelompok yang kedua adalah kelompok barisan geometri. Kelompok yang ketiga adalah kelompok deret aritmatika. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok deret geometri. Coba buka LKS halaman 22. Kerjakan yang 2 soal pertama ya. Nanti salah satu kelompok mempresentasikan ya. Dimulai dari sekarang, waktunya 30 menit. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kelompok mana nih yang mau maju? Ya, coba. Kelompok deret geometri, silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok deret geometri. Bagus sekali ya. Tadi sangat bagus sekali presentasi dari kelompok deret geometri ya. Jadi tadi pertanyaannya itu berapakah? Suku ke-25 dan jumlah 25 suku pertama dari deret aritmatika berapa tadi? 3, 6, 9, 12 ya. 3, 6, 9, 12. Nah, kita akan mencari suku ke-25 dan 25 suku pertama dari deret aritmatika ini ya. Menggunakan rumus UN sama dengan rumus UN tadi bagaimana bunyinya? U1 ditambah N-1 dikali B ya. Maka U25 sama dengan U1 nya berapa? 3 ditambah
N-nya 25 dikurangi 1 dikali B-nya berapa? 3 ke 6 ditambah 3. 6 ke 9 ditambah 3. 9 ke 12 ditambah 3. Maka B-nya adalah 3. Maka 3 ditambah 24 dikali 3. 3 ditambah 24 dikali 3 sama dengan 72 ya. 3 ditambah 72 sama dengan 75. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 75. Oke, sekarang kita akan mencari 25 suku pertama ya, menggunakan rumus SN. SN sama dengan 1/2N dikali 2U1 ditambah N-1 dikali B. 1/2 N-nya S25 ya, 1/2 dikali 25 dikali 2U1 nya adalah 3 ditambah 25 dikurangi 1 dikali B nya 3 ya. S25 sama dengan 1/2 dikali 25 dikali 6 ditambah 24 dikali 3 sama dengan 1/225 dikali 6 ditambah 72 ya. Nah, tadi sama aja. 1/225 dikali 6 ditambah 72 sama dengan 78. Nah, 25 dikali 78/2. Hasilnya berapa? 975. Nah, kita sudah menemukan hasilnya lebih cepat dan mudah menggunakan rumus umum ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Ini dihapus dulu ya. Oke, sekarang berlanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Tadi berapakah suku ke-9? Terus bagaimana? Dan jumlah 9 suku pertama dari barisan berikut. Barisannya berapa tadi? 3, 6, 12, 24. Nah, bisa kita lihat dari barisan ini. 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24. Maka ini dikali 2, dikali 2, dikali 2. Berarti ini adalah barisan geometri ya. Mencari suku ke-9 menggunakan rumus UN dari barisan geometri sama dengan berapa? UN tadi bagaimana bunyinya? U1 dikali R pangkat N-1 ya. Maka U9 sama dengan U1 nya berapa? 3 dikali R nya 2 pangkat N-1. 9 min 1 sama dengan 3 dikali R nya 2 ya. Di pangkat 9 min 1 8. 3 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 256. 3 dikali 256 sama dengan 768. Kita menemukan suku ke-9 dari barisan geometri ini adalah 768. Yang ditanyakan selanjutnya adalah jumlah 9 suku pertama dari barisan berikut. Kita gunakan rumus SN. Tadi bunyinya bagaimana? SN sama dengan U1 dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min
R. S9 sama dengan U1-nya berapa? 3 dikali 1 min R-nya 2 pangkat 9 dibagi 1 min R sama dengan 3 dikali 1 min 2 pangkat 9 sama dengan 512 dibagi 1 min R-nya 2 ya. 3 dikali 1 min 512 sama dengan min 511 ya, dibagi min 1 sama dengan min 1533 dibagi min 1 sama dengan 1533 ya. Jadi jumlah 9 suku pertamanya adalah 1533. Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan acungkan tangan. Ya, silakan Melda. Beri tepuk tangan untuk Melda. Jadi, materi yang sudah kita pelajari hari ini mengenai barisan dan deret. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik dan pola tertentu. Kemudian ada deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda yang sama ya, baik dikurangi maupun ditambahkan. Kemudian ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Kemudian ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap ya. Kemudian ada deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan n suku pertama dari barisan geometri. Rumus yang sudah kita pelajari tadi dipelajari lagi di rumah, dipahami lagi, kemudian kerjakan 5 soal pada halaman 81 ya di LKS. Minggu depan akan kita bahas. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.